Halo semua, kembali lagi bersama Cantoto di sini. Kita akan membahas manual lagi berjudul I regress to level up instead of being a safe. Gak usah basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Yuk, masih di kereta KRL. Di sini Chen Yanfei menggumam seorang diri. Anjir, Pak San Hong dasar gila. Otaknya di mana dia? Bagaimana dia bisa menyerang orang asing dengan kasar seperti itu, dengan membabi buta? Jika sesuatu yang buruk terjadi, aku akan gumam Chen Yanfei. Seorang membuka pintu dan itu MC kita, Han Li. Aduh, hati-hati, jangan jatuh lagi ya, kata Yanfei. Arigato, kau memang dewi dari SMA kedua kita. Sambil memeluk bobanya yang aduhai, nampaknya dia mengasih kesempatan. Cantik dan baik hati, kata Han Li. Kau juga dari SMA keduanya? Hah? Jadi kita dari SMA yang sama ya? Dari SMA Jakarta bukan? Tak heran. Mengapa kau terlihat familiar? Kata Cheng Yanfei. Hahaha. Memang Dewi sekolahan ternyata mengingatku. Aku sangat beruntung, Laki. Sungguh gak? Dalam situasi seperti ini kau bahkan masih saja gombal. Kau memang ingat aku kan? Aku harus lebih banyak latihan di masa depan. Kenapa? Kata Yanfei. Tidak apa. Jika aku menerima pukulannya dengan diriku sendiri, tapi setidaknya aku harus bisa melindungi wanita yang cantik sebelahku, benar kan? Aku ini pria yang tangguh. Kau punya pemikiran yang aneh juga ya. Tapi berdasarkan situasi saat ini, kau harus fokus dalam melindungi dirimu sendiri deh, kata Cheng Yanfei. Wow. Pelan-pelan, aduh, aku masih jadi orang yang terluka di sini, jadi masih sakit. Pan Sang Hong sedang menangis Bombay. Woi, seorang menuai apa yang dia kataburkan. Pan Sang Hong, kurang ajar kecil itu mungkin benar-benar ditahan untuk 1 atau 2 hari kali ini. Satu gigi meningkatkan masalah ini menjadi kasus kriminal. Jika kau sering melewati sungai, pada akhirnya sepatumu akan basah. Kuharap berandalan itu akan berubah temperamennya yang kasar di masa depan. Gumam Han Li di dalam rumah sakit di sini. Nona perawat, apa kau dari surga? Bukan. Hei, ini adalah ruangan yang disiapkan khusus untukmu. Disediakan dengan obat dan perawatan terbaik di negeri ini. Kau dapat yakin bahwa aku membaik kan? Kata nona perawat. Oke, good job. Terima kasih atas kerja kerasmu, nona perawat. Tuan Pan benar-benar mengeluarkan banyak sekali uang kali ini, kata Han Li. Dan tidak lama kemudian sistem pun nongol. Tling. Aset saat ini 20.000. Experience 12/50. Bukankah aku dapat lebih banyak poin eksperimen kali ini? Meskipun aku tak membayar pengeluaran transportasi dan perawatan sebelumnya, ini harusnya masih terhitung sebagai pengeluaranku, gumam Han Li. Jadi, tidaklah biaya perawatan inap untuk hari-hari ini juga berubah menjadi poin eksperimen, bukan? Kalau begitu, ini jadi sangat mengesankan, kata Han Li. Oh, aku masuk. Ada orang yang masuk. Hei, bagaimana kabarmu, Han Li? Cheng Yanfei masuk membawakan hadiah bunga. Ini mari kita cari, kita menyapa satu sama lain. Memanggilku teman Han setiap waktu terasa canggung untukku. Kau benar. Lalu bagaimana dengan Ling, si pria tangguh itu? Kata Yanfei. Apa kau dengan sengaja menjengukku? Linje akan jadi sedih tahu. Ayo Linje, aku membawa kacamatamu untukmu. Wow,
Terima kasih Yanfei. Nampaknya di sini Hanli sangatlah senang. Sembari bergumam, dia teringat masa depan dari Chen Yanfei. Di kehidupanku sebelumnya, aku punya interaksi yang sangat sedikit dengan si cantik kawaii ini. Aku hanya pernah dengar pernikahannya yang cukup mewah dan megah. Tetapi dia sangat cantik dengan kepribadian yang sangat baik, idaman bagi semua pria. Aku harus berterima kasih dengan Pak Shou karena memberiku kesempatan yang begitu yahut untuk PDKT kepada gadis ini. Andi, ayahku akan segera ke sini. Benarkah? Kenapa kita tidak bertukar kontak saja? Benarkah? Apakah kamu menggunakan WA? Tentu saja. Orang bodoh mana yang tidak menggunakan WA zaman sekarang? Hanli. Baiklah. Kelihatannya ini benar. Kan nomornya? Ya, aku pakai Telkomsel, kamu pakai apa? IKIL. Oke. Aku sudah mengirim permintaan, Tuan Han. Di sini nampaknya kedua orang tua dari Pan Song dan Chen Yanfei datang menjenguk Hanli. Silahkan masuk, tuan-tuan. Ayah, sayangku, ada apa? Kamu baik-baik saja kan? Kamu tidak terluka kan? Sini biar ayah gendong. Wah, lebay banget ini. Maafkan aku, anak muda. Aku adalah ayah Pan Song Hang. Aku tidak mendidik anakku dengan benar menjadi anak nakal rupanya. Ibunya dan aku telah datang untuk meminta maaf kepadamu. Paman, udahlah. Jangan lebay, biasa aja. Aku lebih muda, tidak perlu membungkuk seperti itu. Kau jangan bergerak. Aku ingin melihat lukamu. Hei anak muda, jangan banyak bergerak dengan luka ini. Bagaimana jika itu menjadi lebih buruk atau semakin parah? Apa yang kita lakukan? Sayang, meminta maaf ya meminta maaf seharusnya karena kami telah dimanjakan olehmu. Han, kau tidak seharusnya membungkuk ke levelnya. Dia itu masih muda. Iya, kami akan memberikan kompensasi. Tenang saja, kata Bibi. Paman Pan, Bibi Pan, insiden ini juga bagian dari kesalahanku kok. Malu-malu sambil mengungkap rasa salahnya. Dia memandang dari memukulku entah dari mana. Jadi aku kesal dan lalu menyebutnya pecundang. Itu benar, harusnya aku yang melakukan ini. Dia pun mengakui kesalahannya, si Hanli ini. Oh, ini semua si pembual itu masalahnya. Aku tahu, aku sudah mendengar semuanya kok dari Pak Pol. Aku sarankan kau mempertimbangkan penawaran pamanmu ini. Semua kompensasi paman Pan ini akan menawarkan jumlah yang tinggi, tenang saja. Sebagai biayanya penyelesaian Han, bagaimana menurutmu? Apakah kompensasi 800.000 yuan atau setara 80 juta ini bisa kamu terima? Nade, deng, uang yang sangat banyak, 800 yuan. Oh, yuhu, 800.000 yuan. Bukan uang yang sedikit bagi rakyat jelata seperti gue ini. Berapa banyak atribut yang bisa kutambahkan dengan uang sebanyak itu? Kata Hanli. Jika menurutmu itu cukup, kami bisa tambah beberapa lagi, kata Paman Pan. Iya, itu benar, kata Bibi Pan. Sepertinya yang diharapkan dari hartawan Tuan Pan benar-benar dermawan kalau soal mengeluarkan uang untuk anaknya, batin Hanli. Paman Pan, terima kasih banyak atas bantuannya. Tak heran mengapa Chen Yanfei terus memberitahuku sekarang. Paman Pan individu yang rasional, kata Hanli. Tapi apa anak muda? Katakanlah apa yang akan menjadi keinginanmu. Jika kau bisa menyelesaikan masalah ini dengan uang, itu hanya membuktikan bahwa kau ayah yang peduli dan bertanggung jawab. Tapi kupikir lebih penting untuk membuatnya mengerti bahwa perilaku itu salah dan harus dibenerin untuk menghancurkan sisa hidupnya. Oh, benar juga anak muda. Kau memang sangat jenius. Aku akan pulang dan menghajarnya serta mendidiknya menjadi anak yang soleh.
Ya, benar, supaya dia tidak terlibat masalah kejadian seperti ini di masa depan, kata Paman Pan. Aku tidak terlalu butuh uangnya sih, sok jual mahal MC kita. Aku ingin Paman Song mengerti bahwa perilakunya yang sangat buruk bisa mengundang bahwa besar pada keluarganya. Itu akan membuat keluarga Paman Song menjadi keluarga yang buruk di mata masyarakat. Sok khotbah, kata gua. Sikap dan kejujuranmu meyakinkanku untuk menyelesaikan masalah ini. Wow, namun jika insiden yang serupa terjadi lagi, jangankan salahkan saya karena tidak memperingatkannya, kata Kiai Ustadz. Wah, kata Hanli, aku paham anak muda, aku paham. Saat dia dilepaskan, aku akan langsung membawa pembuat onar itu untuk meminta maaf kepadamu. Dan aku juga akan menghajarnya supaya dia tobat tanah suha, kata Paman Pan. Sungguh pria yang bijaksana. Terima kasih anak muda, karena sudah disogok uang. Sayang, tenanglah. Biarkan Tahan istirahat untuk sementara, kata Bibi Pan. Ya udah, maaf ya, Nahan, silahkan istirahat dengan tenang. Kami hanya mengganggu saja. Jaga dirimu, aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Paman Pan. Ya, terima kasih Paman sudah berkunjung jenguk saya. Di sini Paman Pan dan bapaknya Yan Fei keluar dari kamar pasien. Mr. Chen, dengarkan aku. Benar-benar minta maaf. Anakku yang salah. Ini telah menyebabkan banyak masalah kepadamu. Jika dia tetap mengganggu Yan di masa depan, aku akan mengusirnya dan mengeluarkannya dari daftar kakak keluarga kami. Tapi tolong jangan biarkan kejadian ini mempengaruhi hubungan yang sudah berdiri lama antara keluarga kita. Oh, tidak akan Tuan Pan. Kita kan dari dulu CS di batin hati Tuan Chen. Dasar anak nakal itu. Beraninya mengganggu Yan lagi, akan kusikat sendiri dengan kepalaku ini, kata Paman Chen. Semua orang pergi ke sini secepatnya. Pasti kau juga kelelahan bukan? Harusnya kita konsentrasi pada masalah utama dulu, kata Paman Chan. Tentu, aku akan mengurus urusanku dulu dan menghubungimu saat aku sudah kembali ke Dream City, kata Paman Pan. Dan mereka berpisah di lorong rumah sakit. Ada apa nak? Nampaknya ada sesuatu darimu. Papa, Pan Sao Hang itu benar-benar kurang ajar, benar-benar keterlaluan. Aku tahu. Ayo kita jalan. Aku lega kamu baik-baik saja putriku. Anak muda dari Pan Family itu akan mengganggumu lagi. Tenang aja. Ayahmu ini akan menghajarnya, mengwujudkan bahwa ibumu bahkan menyuruhmu menjagamu di perjalanan. Aku pasti akan bicara dengan ibu nanti tentang masalah ini. Jika Pan Sao Hang pun setengah kedewasaan dan rasionalitasnya Hanli, semuanya tak akan jadi seperti ini, kata Chen Hien Fai. Kelihatannya kau punya pendapat yang baik tentang anak muda itu, kata bapaknya. Kalian baru saling kenal loh selama 2 hari ini kan, tapi kenapa kau berpikiran seperti itu nak? Sebenarnya kami memiliki koneksi yang cukup lama. Kami berdua bersekolah di SMA yang sama. Di samping itu dia dipukuli karena diriku. Nampaknya di sini Yan Fei mempunyai perhatian khusus kepada Hanli dan kupikir pria itu baik dan mudah bergaul kok. Bagaimana menurutmu ayah? Dia sangat dewasa dan bijaksana nampaknya. Astaga, ayah, aku seharusnya bahkan tak menanyakan itu loh. Anakku sayang, seusiamu laki-laki yang telah dewasa hingga tingkat ini biasanya terbentuk oleh situasi kehidupan mereka yang sangat susah. Individu seperti itu cenderung lebih memprioritaskan kesuksesan daripada perasaan pribadinya.
Jika kau tanya aku, apakah dia akan punya masa depan yang menjanjikan? Jawabanku adalah sangat mungkin. Menjadi gigih, mudah berprestasi dan pintar, berpikiran terbuka dan bertekad rajin menabung dan baik hati dan soleh. Waduh, banyak banget sifatnya. Dia memang pemuda yang luar biasa. Puji ayah Yenfai. Oh ayah, kau tidak terlalu meremehkannya bukan? Hah? Tidak. Apa kau memujinya? Tapi aku harus mengingatkanmu putriku. Menjalankan hubungan dengan pria yang masih muda bisa jadi cukup melelahkan loh. Batin di ayahnya Yenfai kurang ajar. Anakku yang sayang ini tolong dong please jangan jatuh cinta sama pemuda ini. Ya benar ayah. Itu semuanya. Nah jangan khawatir ayah. Semuanya aku bisa menghandle, kata Yenfai. Aku tak tertarik pacaran sungguh. Gombal. Kembali ke Hanli. Kelihatannya kesimpulan sebelumnya benar. Uang yang dikeluarkan oleh yang lain untukku juga menjadi poin eksperimen atau XP. Biaya pemeriksaan, biaya rawat inap, dan biaya pengobatan yang terawat berikan padaku dalam 2 hari ini terakhir telah ditambahkan sebagai poin XP. Paman Pan menyebutnya bahwa dia juga telah berbayar sebanyak 200.000 yuan untuk biaya medis. Wow, luar biasa. Tapi aku hanya bisa menerima poin setelah prosesnya kelar. Saat ini ada banyak poin eksperimen yang tidak terpakai, batin Hanli. Jadi apa yang harus kulakukan dengan poin XP ini? Kata Hanli. Oh, aku ingat, ini benar. Luka pada wajah dan gigiku masih ada. Bagaimana kalau aku menyembuhkannya? Tak akan ketahuan kan jika aku diam-diam menyembuhkannya. Oh, tunggu dulu. Aku pertama dengan mataku dulu. Mata kanan, left ace 30 XP, right ace, lens dan lain-lain. Itu akan terlalu tragis di kehidupanku sebelumnya. Aku dijadikan bahan bercandaan atau elok-olok ejekan karena rabun jauhku, kata Hanli. Baiklah, aku akan menyembuhkan mataku dulu. Aku akan mengandalkanmu, hei sistem. Ini aku pencet iya aja. Dan di sini terjadilah keajaiban dunia ke-10. Sehingga matanya Hanli menjadi terang benderang dan seperti mata-mata. Wow, matamu telah dipulihkan status sehat. Nampaknya matanya aneh seperti Dagadu Jogja aja ya. Ini sangat jernih sekarang. Wow, luar biasa. Di sini Hanli mencoba matanya untuk berjalan dan nampaknya berjalan dengan lancar. Nampaknya ini mata yang luar biasa. Di sini bahkan matanya mencapai titik sempurna. Lihatlah, kegantenganku bertambah 100% ditambah 20%. Jadi ini penampilan mataku sebenarnya terlihat mempesona. Wow.